Oke, baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sudah siap untuk belajar tentang panitia seminar hari ini? Sudah. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, materi pokok kita pada hari ini tentang perumusan Pancasila dalam panitia seminar. Nah, pertama-tama Pak akan menghimbau kita semua untuk menebak gambar yang sudah ditampilkan di depan. Jelas toh? Jelas. Oke. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menebak nama dari tokoh tersebut. Jadi nanti masing-masing silakan berpendapat untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Oke? Pertanyaannya sudah dapat lihat di gambar? Sudah, Pak. Oke, pertanyaannya, saya lahir di Blitar, suka berpidato, dan saya juga salah satu anggota panitia 9 dan pernah jadi presiden yang pertama. Pertanyaannya, siapakah nama saya? Saya, Pak. Oke, silakan. Soekarno. Oke, ada yang lain? Jawab. Tidak, Pak. Oke, silakan. Muhammayani. Oke, kita beri apresiasi. Ya, jadi dari jawaban-jawaban yang tadi tidak ada yang salah. Pak cuma mengapresiasi bahwa kalian adalah anak yang hebat yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari jawaban yang tadi, tokoh ini bernama Insinyur Soekarno. Nah, tokoh Insinyur Soekarno ini yang bersama dengan 8 tokoh lainnya untuk merumuskan Pancasila dalam panitia 9 ini. Oke, jadi Insinyur Soekarno lah yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana sih tersebut tokoh-tokoh kita di dalam merumuskan Pancasila dasar negara kita? Nah, untuk menggali di dalam, Pak mengimbau kita untuk mengamati salah satu video yang akan Pak tampilkan. Silakan perhatian di layar. Oke, nah silakan perhatikan di layar. Di sini videonya tentang perumusan Pancasila dalam panitia 9. Di sini di dalam video tersebut menunjukkan apa yang pada saat itu tokoh-tokoh lakukan. Nah, setelah menonton video ini, Pak akan menghimbau kalian semua untuk memberikan pendapat bagaimana atau apa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan diharapkan untuk semua menjawab secara antusias dan agak penting. Bisa? Bisa, Pak. Oke, silakan menyimak video tersebut. Oke, baik anak-anak, apakah sudah menyimak dengan jelas video yang sudah ditonton tadi? Sudah. Oke, nah sekarang pertanyaan yang pertama, siapakah nama-nama tokoh dalam panitia 9 sesuai dengan video yang tadi sudah ditonton? Oke, silakan Pak beri kesempatan untuk menjawab. Oke, silakan. Soekarno-Hatta. Oke, lanjut. Saya, Pak. Oke. Muhammad Soekarno. Oke, kita berikan apresiasi dulu. Ada lagi, Bang? Ada, Pak. Oke, silakan. Haji Abdul Kamal Musakir. Oke. Silakan. Masih ada? Jesse, oke silakan. Andreas Maramasi. Oke, masih ada, Bang? Ada, Pak. Oke. Muhammad Hatta. Masih ada lagi? Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Oke. Masih ada? Pak. Oke. Haji Muhammad Yamin. Haji Muhammad Yamin. Oke, kita berikan apresiasi kepada Jokowi.
Jadi Pak memberikan apresiasi dan sebuah kebanggaan kalau ketika Pak tanya, kalian semua sudah mampu untuk menjawab apa yang sudah Pak tanyakan. Nah, sebelum kita lanjut, Pak meminta untuk kita mengadakan simulasi rapat tentang bagaimana panitia 9 merumuskan Pancasila pada saat itu. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, Pak meminta kita untuk kita berbagi kelompok jadi 3 kelompok. Jadi ada yang mengatasnamakan kelompok nasionalis religius, ada yang mengatasnamakan kelompok Islam religius, dan ada yang mengatasnamakan kelompok proklamator. Oke, silakan 3 kelompok dari sekarang. Oke, jadi di sini kita akan simulasikan keadaan rapat pada saat itu di mana mereka berkumpul bersama untuk mengadakan sidang untuk merumuskan Pancasila yang kita sebut sebagai dasar negara. Nah, untuk mensimulasikan hal tersebut, saya memberikan kesempatan kepada anda semua untuk ada diskusi atau melakukan apa yang telah kita silakan. Oke, waktu dan kesempatan diberikan. Oke anak-anak, jadi yang telah dilakukan oleh anak tadi itu adalah bagian dari hasil rapat atau kegiatan yang dilakukan oleh panitia 9 pada saat itu, di mana tokoh-tokoh itu terbagi menjadi 3 bagian seperti yang sudah ditampilkan di layar. Perhatikan, panitia 9 itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu golongan nasionalis religius, yang kedua Islam nasionalis, dan yang ketiga adalah proklamator. Nah, di dalam mereka merumuskan Pancasila bukan pendapat itu sama, tetapi berbeda. Tetapi bagaimana mereka menjadikan perbedaan itu menjadi fondasi yang kokoh. Jadi dari 3 kelompok itu mereka mungkin terkadang bisa beda pendapat sampai bisa ribut akibat pendapat tersebut. Tetapi pendapat tersebut tidak menjadi tantangan untuk mereka menyerah sehingga tidak melanjutkan tujuan mereka, yaitu merumuskan Pancasila. Nah, pada saat itu rapat yang mereka lakukan itu di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, disitulah mereka berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Nah, preambul tersebut menurut Soekarno menyebutnya rancangan ini dengan mukadimah seperti yang ada di layar, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta dan Sudirman menyebutnya Gentleman's Agreement. Nah, inilah hasil dari kesepakatan mereka dalam panitia 9 untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya melalui pembahasan yang demokratis, panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan apa yang mereka bahas atau apa yang mereka putuskan. Ya. Jadi mereka bersepakat untuk menyempurnakan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno, dan itu menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, sudah ada di layar. Ya. Jadi dalam Piagam Jakarta tersebut ada beberapa alinea. Yang pertama, alinea kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga coba cepat Persatuan Indonesia. keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila kita itu berasal dari rumusan Piagam Jakarta yang telah disepakati oleh panitia 9.
pembelajaran kita hari ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari panitia 9. Nah, di sini aku akan bertanya kepada anak-anak dan anak-anak diperkenalkan untuk menjawabnya. Oke. Nah, apa nilai penting yang perlu kita teladani dari panitia 9? Kita bisa jawab? Saya, Pak. Oke. Saya belajar dari panitia 9 bahwa mereka mengutamakan persatuan dan toleransi meskipun berbeda beragama. Oke, itu kita batalkan, ya? Oke, kita berikan apresiasi kepada kita. Ada kok pendapat yang lain selain Dio? Oke, silakan. Nilai yang saya teladani adalah musyawarah untuk mufakat karena mereka mau berdiskusi lama demi mencapai kesepakatan bersama. Oke, kita berikan apresiasi kepada. Ada pendapat yang lain kok? Ada. Oke, silakan. Panitia 9 mengajarkan saya untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, kita berikan apresiasi kepada Eka. Masih ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Saya kagum karena para tokoh itu berjiwa nasionalis dan religius, sekaligus mereka bisa sering menghormati keyakinan masing-masing. Oke, kita berikan apresiasi. Masih Pak. Oke, silakan. Nilai yang bisa saya contoh adalah tanggung jawab dan cinta tanah air. Mereka berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih kalau sudah menjawab. Di sini akan diberikan refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, pendapat tersebut bahwa ada yang belajar untuk tidak mementingkan pribadi atau golongan, tetapi mementingkan bangsa. Nah, jadi tentunya banyak hal yang harus kita teladani dari panitia 9. Nah, apa yang perlu kita teladani? Yang pertama itu semangat persatuan, musyawarah dan toleransi. Nah, musyawarah itu seperti apa? Ada yang tahu musyawarah? Ya, musyawarah itu kesepakatan. Contoh, ada yang memberikan usulan atau pendapat, kita semua sepakat bersama. Jadi itu dia dihasilkan melalui hasil kesepakatan. Bukan satu orang saja yang memberikan pendapat, itu namanya musyawarah. Persatuan, tidak terpecah belah. Jadi, pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk menjadi bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia harus bersatu, memiliki jiwa persatuan. Selanjutnya toleransi. Toleransi itu seperti apa? Pak kasih contoh kayak gini, antara umat beragama. Ada yang ibadah, contohnya kita di sini kan mayoritas Kristen, tapi di Jawa kan Islam. Tapi kalau seandainya ada Islam di sini yang mau beribadah, tentunya kita harus memiliki jiwa toleransi, yaitu menghargai, menghormati, tidak mengganggu mereka saat ibadah. Itu jiwa toleransi yang perlu kita teladani dari pelajaran hari ini, dari panitia 9. Semangat berkorban demi kepentingan bangsa. Berkorban itu banyak. Contoh di militer, tentara bawa senjata, ya perang, penumpang darah, itu namanya berkorban. Ada juga contoh yang lain berkorban demi kepentingan bangsa. Contoh paskibra. Itu kan orang meninggalkan pekerjaan, waktu tenaga untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan HUT NKRI. Itu juga berkorban. Masih banyak hal yang harus kita contohi dari pelajaran hari ini. Jadi, sebagai generasi penerus itu kita yang sementara dulu di dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita hari dewasa. Nah, menghargai perbedaan seperti yang tadi sudah kita contohkan sebelum tadi dalam paham tersebut. Mereka mengeluarkan pendapat, ada yang berbeda, tetapi mereka menghargai dan menjadikan itu sebagai fondasi. Ya, jadi
sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semua dan salam. Salam.